Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kalahkan Kirgistan, Timnas U24 dapatkan modal penting hadapi Taiwan U24. Usai hadapi Kirgistan, skuad arahan Indra Syafri dapatkan amunisi baru. Hugo Samir yakin Timnas Indonesia dapatkan medali. Dan peran Ivar Jenner berpengaruh di skuad. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 akhirnya menjalani laga perdana Asian Games dengan mulus. Di laga perdana ini, skuad Garuda Muda berhasil mengandaskan Kirgistan U24 dengan skor cukup meyakinkan yakni 2-0. Masing-masing gol diciptakan oleh Rambai Rumakik pada menit ke-58 melalui aksi individualnya, dan gol kedua dicetak oleh Hugo Samir pada menit ke-90+2, yakni usai memanfaatkan kesalahan pemain Kirgistan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia dipastikan memiliki modal penting untuk menghadapi Taiwan U24 di laga selanjutnya. Laga tersebut akan digelar pada 21 September besok. Diharapkan Garuda Muda bisa meraih poin penuh di laga itu. Terlebih, Taiwan U24 mengalami kekalahan di laga perdana dengan menghadapi Korea Utara dengan skor 2-0. Di laga perdana, Timnas Indonesia berhasil melumat Kirgistan U24 dengan skor 2-0. Tentu para supporter menyoroti gol-gol yang tercipta di laga semalam, di mana Ramai mampu mengacak-acak pertahanan Kirgistan. Lalu satu gol lagi disumbangkan oleh winger muda asal Bordeaux FC, Hugo Samir, yang berhasil memanfaatkan kesalahan bek Kirgistan saat menyapu bola. Kemenangan ini membawa Indonesia berada di puncak grup F dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Timnas Indonesia memang tampil lebih dominan ketimbang Kirgistan pada laga perdana Asian Games malam tadi. Hal ini terbukti dari penguasaan bola sebesar 64% berbanding 36% milik Kirgistan. Sayangnya, skuad Garuda Muda ini tetap memiliki penyakit kesalahan passing yang cukup tinggi, yakni di angka 75 umpan. Bahkan beberapa kali kesalahan umpan ini membahayakan lini pertahanan Indonesia. Garuda sendiri juga unggul dari segi tembakan, yakni 13 berbanding 8. Namun untuk tembakan yang on target justru sama dengan yang dimiliki Kirgistan, yakni 3 shot on target. Tentu dengan kesalahan-kesalahan tersebut diharapkan Timnas arahan Indra Syafri itu segera melakukan evaluasi. Di samping itu, para supporter juga menyoroti kerasnya laga antara Timnas Indonesia U24 kontra Kirgistan U24 ini. Dapat dilihat sejak menit pertama hingga peluit akhir dibunyikan, banyak pemain dari kedua tim ini mengalami kecapean. Banyaknya insiden-insiden pelanggaran membuat laga semalam mendapatkan tambahan waktu hingga 10 menit. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U24 telah menjalani laga perdananya di ajang Asian Games dengan menghadapi Kirgistan semalam. Usai menghadapi negara bagian Asia Tengah itu, Timnas Indonesia bakal menghadapi Taiwan U24 pada Kamis sore besok. Perjuangan Garuda Muda pun turut disoroti oleh salah satu pengamat sepak bola tanah air, adalah Muhammad Kusnaini. Ia berpendapat tembus perempat final atau babak 8 besar dapat menjadi target realistis bagi Timnas Indonesia U24 di ajang ini. Pria yang kerap disapa Bungkus ini berpendapat secara medali masih terlalu jauh untuk Garuda Muda di event Asian Games. Persiapan dengan waktu singkat menjadi salah satu alasan skuad Garuda Muda bakal menemui jalan terjal untuk melangkah jauh di pentas olahraga Asia ini. Di samping itu, jika tembus perempat final berarti jadi perbaikan pencapaian dibanding Asian Games 2018 ketika Indonesia tembus babak 16 besar saat jadi tuan rumah. Timnas Indonesia U24 menjalani laga di ajang Asian Games tidak dengan kekuatan penuhnya. Indra Syafri sebelumnya memanggil 22 pemain sesuai dengan regulasi. Namun, kini skuad Garuda Muda hanya berkekuatan dengan 19 pemain saja. Walaupun begitu, salah satu punggawa Garuda Muda, Hugo Samir, yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia U24 saat ini. Bahkan anak dari ex-pelatih Timnas Indonesia itu yakin tim arahan Indra Syafri bakal membawa pulang medali di Asian Games edisi kali ini. Tentu untuk meraih medali sendiri, Timnas U24 Indonesia minimal harus jadi 3 tim terbaik di Asian Games 2022. Skuad Garuda sendiri sudah tercatat tertidur lama pada ajang Asian Games.
Sebab medali terakhir yang didapatkan skuad timnas Indonesia datang pada edisi 1958 di Tokyo, Jepang. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pelatih rival timnas Indonesia di ajang Asian Games ini, di mana pelatih sepak bola Cina Alexander Jankovic tiba-tiba memberikan pujian timnas Indonesia U24 yang bertanding di Asian Games. Menurutnya, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan adalah tim muda yang sangat potensial. Meski demikian, Jankovic sangat menyayangkan karena Sintayong tidak dapat mendampingi tim di Asian Games ini. Adapun yang memimpin adalah Indra Syafri. Hal tersebut dilansir dari salah satu akun fanbase Timnas Indonesia, yakni Media Timnas Garuda. Namun berita tersebut belum diketahui benar atau tidaknya, sebab menurut laman resmi Transfer Market, Alexander Jankovic bukan pelatih Cina U23 melainkan pelatih Timnas Cina Senior. Di samping itu, Sintayong memang sedang menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, dirinya dinilai telah sukses membangun sepak bola tanah air dengan baik. Hal ini pun terbukti dengan kualitas permainan yang meningkat dan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di semua jenjang umur. Kabar bahagia menghampiri pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri untuk menghadapi ajang Asian Games ini. Skuad Garuda Muda dikabarkan akan kedatangan satu amunisi lagi untuk menghadapi Taiwan U23 besok. Pemain tersebut ialah KD Arel. Kedatangan pemain berposisi bek itu pun dikabarkan langsung oleh manajer timnas Endri Erawan. Dirinya mengatakan bahwa pemain berusia 18 tahun tersebut itu bertolak ke Cina pada hari Senin malam kemarin. Sebelumnya, KD Arel dikabarkan sakit. Bek berusia 18 tahun itu juga tidak masuk rombongan timnas Indonesia U24 yang telah lebih dulu tiba di Hangzhou beberapa hari yang lalu. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri sendiri sejatinya memanggil 22 pemain untuk Asian Games kali ini. Dari jumlah itu, 2 pemain tidak berada di Cina bersama timnas Indonesia U24. Keduanya adalah Ramadan Sananta yang tidak dilepas oleh Persis Solo dan Beckham Putra Nugraha yang masih mengalami cedera. Tentu dengan hadirnya Kadek Arel diharapkan lini pertahanan timnas U24 makin kokoh. Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival bebuyutan timnas Indonesia adalah Malaysia. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia telah resmi memecat pelatih yang mengalahkan Sintayong di Piala AFF U23 kemarin. Pelatih yang dimaksud adalah Ella Farasan. Pihak FAM sendiri memecat pelatih berusia 61 tahun tersebut usai mendapatkan desakan dari supporter Malaysia. Mereka menyebut bahwa sang pelatih gagal mendongkrak skuad Harimau Malaya. Ella Farasan pun bahkan hampir tidak bisa meloloskan timnas Malaysia untuk berajang di Piala Asia U23 tahun depan. Usai meninggalkan jabatannya di timnas Malaysia U23, Ella Farasan akan fokus membantu Kim Panggon memimpin timnas Malaysia yang segera bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Salah satu pemain keturunan Indonesia buka suara terkait debutnya bersama skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh harus menunggu hingga 6 tahun lamanya hingga mencatatkan caps pertama bersama timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, dia pun akhirnya resmi debut saat timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan pada ajang FIFA Matchday September ini. Pemain berusia 28 tahun ini pun menjelaskan bahwa penantian panjangnya akhirnya terbayar lunas. Menurutnya, semua beban yang dia terima sudah hilang setelah sukses debut di skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, pemain Cafe Mechelen tersebut sering mengalami kendala ketika ingin menjalani debutnya bersama dengan pasukan Garuda. Mulai dari cedera hingga tidak diizinkan oleh klub untuk membela timnas Indonesia. Meski beberapa kali kehilangan kesempatan debut di tim nasional, Sandy tetap merasa laga melawan Turkmenistan begitu spesial. Pemain timnas Indonesia U23 Ivar Jenner kembali harus absen membela Jong Utrecht pada musim ini. Hal itu dikarenakan dirinya mendapatkan jatah libur usai berlaga bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Pemain berusia 19 tahun tersebut menunjukkan performa apik bersama Garuda Muda. Hanya saja, performa apik Ivar Jenner di timnas belum bisa dilanjutkan di Jong Utrecht. Pemain berposisi sebagai gelandang itu baru saja melewatkan 2 laga RC Divisi musim ini, di mana di 2 laga tersebut Jong Utrecht mengalami kekalahan. Hal tersebut membuat tim yang dibela Ivar Jenner ini merosot ke posisi 16 klasemen sementara.
Sementara itu, Ivar Jenner tercatat sudah 3 kali memperkuat Jong Utrecht pada musim ini. Dari 3 penampilan, Ivar mampu membantu Jong Utrecht meraih kemenangan dalam 2 laga. Sedangkan 1 laga lainnya berakhir kalah. Hal tersebut membuktikan bahwa Ivar Jenner memiliki peran yang penting di FC Jong Utrecht. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara terkait cita-citanya membangun sepak bola Indonesia semakin berkembang. Dalam upaya mewujudkan cita-citanya itu, PSSI menjalin kerjasama dengan Liga Sepak Bola Jerman melalui nota kesepahaman yang sudah ditandatangani pada Juni 2023 lalu. Salah satu bentuk konkretnya adalah pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia di negeri Panzer. Erick Thohir pun mengapresiasi kesediaan 2 klub Bundesliga, yakni Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach yang memfasilitasi seluruh program TC Timnas U17. Erick Thohir pun menambahkan jika Indonesia perlu mendapatkan bimbingan dari Jerman agar bisa mengikuti jejaknya. Negara tersebut pun dianggap bisa menjadi acuan dalam mengembangkan sepak bola dari sisi kompetisi sampai dengan pembinaan talenta muda.